Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi regional dalam perspektif teori klasik. Sebelum kami memulainya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Radisli Renata Lardenta dengan NIM 01021282328058. Saya Edlin Mandiani dengan NIM 01021823282071. Saya Nabila Rahmadini dengan NIM 010212328049. Saya Muhammad Ridho Alfarezi dengan NIM 010212823282028. Selamat menonton. Pertumbuhan ekonomi regional dalam perspektif teori klasik. Pertumbuhan ekonomi regional dalam perspektif teori klasik berfokus pada bagaimana faktor-faktor produksi, perdagangan, dan distribusi sumber daya mempengaruhi perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Konsep dasar teori klasik dalam ekonomi regional. Teori klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Dalam konteks ekonomi regional, pertumbuhan suatu wilayah bergantung pada bagaimana wilayah tersebut memanfaatkan sumber dayanya secara efisien. Adapun prinsip utama yang diterapkan dalam ekonomi regional dari perspektif klasik adalah yang pertama, pasar bebas. Wilayah yang memiliki kebebasan dalam perdagangan akan tumbuh lebih cepat. Dan yang kedua, spesialisasi dan keunggulan komparatif. Wilayah yang fokus pada sektor ekonomi di mana mereka memiliki keunggulan akan berkembang lebih pesat. Dan yang ketiga, mobilitas faktor produksi. Modal dan tenaga kerja harus bergerak bebas untuk mencapai pertumbuhan optimal. Oke, selanjutnya itu ada teori klasik yang relevan dalam pertumbuhan ekonomi regional. Nah, yang pertama itu ada teori keunggulan absolut dari Adam Smith tahun 1776, yang dimana di dalam buku The Wealth of Nation itu menjelaskan bahwa wilayah yang memiliki keunggulan dalam produksi suatu barang dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lain. Nah, wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah atau tenaga kerja yang terampil itu akan berkembang lebih cepat. Lalu, jika suatu wilayah itu mengkhususkan diri dalam industri tertentu yang lebih efisien dibandingkan wilayah lain, maka pertumbuhan akan lebih cepat tinggi. Terus, relevansi dalam ekonomi regional itu adalah wilayah yang memiliki industri unggulan akan lebih cepat berkembang dibandingkan yang tidak. Lalu, infrastruktur yang baik akan meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu wilayah. Teori keunggulan komparatif, David Ricardo 1817. David Ricardo mengembangkan konsep keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa suatu wilayah sebaiknya menghususkan diri dalam produksi barang lain yang dapat dihasilkan dengan biaya relatif lebih rendah dibanding wilayah lain. Jika suatu wilayah memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, sementara wilayah lain unggul dalam industri manufaktur, maka perdagangan antara kedua wilayah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing. Relevansi dalam ekonomi regional. Wilayah dengan spesialisasi dalam industri tertentu akan menarik lebih banyak investasi dan tenaga kerja. Hubungan perdagangan antar wilayah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Itu dia calon sarjana. Teori pertumbuhan Malthusian atau Thomas Malthus 1798. Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dibatasi oleh pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya alam. Jika populasi tumbuh lebih cepat daripada produksi pangan, maka wilayah tersebut akan mengalami stagnasi ekonomi. Relevansi dalam ekonomi regional. Yang pertama ada wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi tanpa peningkatan produktivitas akan menghadapi masalah kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, pembangunan infrastruktur dan teknologi diperlukan untuk menghindari jebakan pertumbuhan Malthusian. Implikasi teori klasik dalam pengembangan ekonomi regional. Dari perspektif teori klasik, pertumbuhan ekonomi regional dapat didorong melalui yang pertama, investasi dalam infrastruktur. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk mendorong perdagangan dari investasi. Dan yang kedua, kebijakan perdagangan bebas.
di mana dapat membuka peluang ekspor dan impor antar wilayah sesuai dengan keunggulan masing-masing. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam, di mana memanfaatkan sumber daya lokal secara efisien untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Dan yang keempat, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas regional. Lalu dapat disimpulkan bahwa dari perspektif teori klasik, pertumbuhan ekonomi regional itu dipengaruhi oleh spesialisasi, perdagangan, mobilitas faktor produksi, dan ketersediaan sumber daya. Nah, teori keunggulan absolut dan komparatif ini tuh menunjukkan bahwa setiap wilayah dapat berkembang jika memanfaatkan keunggulannya masing-masing. Namun, seperti yang diperingatkan oleh Malthus, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat jika sumber daya itu tidak dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu, kebijakan yang tepat dalam investasi, infrastruktur, dan perdagangan itu sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Nah.